Halo, hai, welcome to Edumatik. Di video kali ini aku akan bahas mengenai pertidaksamaan linear ya. Sebelumnya aku udah bahas juga mengenai persamaan. Kita mulai dari definisinya dulu. Pertidaksamaan itu apa? Ya, pertidaksamaan linear ya atau linear. Suatu pertidaksamaan dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah satu. Gitu ya. Kenapa satu? Ya karena linear. Linear itu pangkat tertingginya satu. Kalau pangkat tertingginya dua, namanya kuadrat gitu. Pertidaksamaan kuadrat. Nah, bentuk umumnya kayak gimana? Nah, bentuk umumnya kayak gini ya. Pangkat tertingginya satu, kemudian dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Karena udah jelas definisinya juga pertidaksamaan gitu. Oh ya, di sini ada syarat nih. A tidak sama dengan 0 ya, sama seperti persamaan. Kalau misalkan A-nya sama dengan 0 berarti bukan bentuk pertidaksamaan lagi. Berarti ya itu hanya konstanta doang gitu ya. Nah, kita lihat pertidaksamaan sifatnya. Untuk sifat 1 dan juga sifat 2, nah ini sama seperti persamaan, aku gak akan bahas lagi ya, karena memang sama, ketika ditambah, dikurangi, dikali, dibagi itu ya mereka seimbang gitu hasilnya. Yang menjadi berbeda, ini yang poin 3 nih, suatu pertidaksamaan akan berubah tandanya apabila kedua ruas dikalikan ataupun dibagi dengan bilangan, nah ini nih, dengan bilangan negatif ya. Kenapa akan berubah tanda? Contohnya kayak gini deh. Misalkan berapa ya? Misalkan gini. 3 itu lebih kecil dari 7. Setuju ya? 3 itu kan lebih kecil dari 7. Nah, kalau misalkan yang ini aku kali 2, misalkan nih kali 2 berapa nih? 6. Bener kan? Lebih kecil dari 14 ya. Masih bener kan pernyataannya ya? Dikali 2 masih benar. Nah, sekarang aku akan coba ya, di sini aja nih. Aku akan coba ini 3 lebih kecil dari 7, ini kan pernyataan yang benar. Aku coba kali dengan negatif 2 ya sekarang. Kali negatif 2. Coba kita kalikan. 3 dikali negatif 2 berapa? Negatif 6. 7 dikali negatif 2 berapa? Negatif 14. Kalau misalkan tandanya masih seperti ini, pernyataannya jadi salah kan? Coba aja. Negatif 6 lebih kecil dari negatif 14. Pernyataannya kan pernyataan yang salah, bener gak? Karena kita tahu bahwa negatif 6 itu dalam garis bilangan seperti ini nih. Ini negatif 6, ini negatif 14. Kita tahu yang paling kecil itu adalah negatif 14, bukan negatif 6. Nah, oleh karena itu, maksud dari sifat nomor 3 ini, ketika dikalikan negatif, tandanya itu harus berubah ya. Jadi bukan kayak gini. Jadi ketika dikalikan harus seperti ini nih. Negatif 6 lebih besar dari negatif 14. Itu ya maksudnya. Jadi kenapa kalau pertidaksamaan dikalikan negatif ataupun dibagi dengan bilangan negatif, tandanya harus berubah. Nah, maksudnya ini biar pernyataannya tetap sama gitu, tetap seimbang gitu. Jelas ya? Oke, pertemuan berikutnya kita akan bahas cara mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear. Tetap standby di channel Edumatik. See you, bye.